Pemirsa, selain ikhtiar untuk menghambat sebaran virus corona di lingkungan perguruan tinggi, persoalan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang kian merebak di berbagai belahan dunia juga menjadi salah satu persoalan yang menjadi sorotan publik di samping berbagai persoalan lainnya. Analisa ekonomi menyikapi realitas ekonomi di tengah terpaan pandemi corona disampaikan Lektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Mukhair Pakana yang menggarisbawahi sejumlah catatan penting dalam upaya menghadapi persoalan ini dan langkah strategis yang mesti diambil pemerintah ke depannya. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Atau pandemi COVID, corona, virus disease 19 atau disebut bahasa umumnya corona. Itu sudah menjadi pandemi, tidak sekedar epidemi. Kalau epidemi itu kan masih skala lokal. Tapi kalau sudah pandemi, itu secara global, secara masif. Sudah 83 negara terpapar virus ini. Tentu 2 bulan sudah cukup terasa efeknya kepada sektor ekonomi, kegiatan ekonomi. Yang paling berasa itu ada 3 kegiatan ekonomi yang sangat kena. Pertama itu pariwisata. Kemudian yang kedua adalah transportasi, dan ketiga adalah manufaktur. Pariwisata itu di daerah-daerah strategis wisata, terutama yang mengandalkan wisatawan mancanegara, wabil khusus dari Cina, misalnya Bali, tingkat okupansi hotel-hotel sudah turun 60%, sepi sekali. Kalaupun ada itu sangat sedikit, jadi sudah 60% itu sepi, hilang okupansi hotel-hotel, objek-objek wisata sepi di Bali. Kemudian juga Manado, dominan wisatawan itu dari Cina, ada yang berkunjung ke Manado, itu sepi. Kemudian Batang, kemudian daerah-daerah lain itu secara sporadis, termasuk Jakarta. Nah, harapan kita jumlah wisatawan Indonesia itu tahun 2019 itu 16,02 juta jiwa yang datang ke Indonesia. 2.200.000 itu dari Cina. Nah, proyeksi jumlah wisatawan masuk ke Indonesia tahun 2020 tentu akan turun drastis, terutama dari Cina. Cina ini penyumbang terbesar nomor 2 jumlah wisatawan. Nah, itu efeknya kepada sektor pariwisata, tentu berefek kepada bukan saja untuk akomodasi atau okupansi hotel, tapi juga kegiatan usaha kecil menengah yang mensupport kegiatan-kegiatan usaha kegiatan wisata. Jadi transportasi. Saya kira bandara-bandara yang teramai di tanah air bukan saja Bali, Surabaya, Medan, atau mungkin juga sampai ke Manado, Makassar, kemudian hampir semua bandara-bandara yang strategis itu kesepian, apalagi Soekarno-Hatta, itu kesepian jumlah penumpang pesawat. Jadi bandara-bandara kita itu sepi, terutama kalau di Jakarta itu Bandara 3 itu turun 60%. Selain beberapa negara itu lalu lintas, termasuk Indonesia, lalu lintas orangnya itu dikurangi ya. Jadi beberapa negara malah tidak membolehkan dari negara asing, jadi mengisolasi, jadi melockdown, mengunci negara-negaranya dari arus bepergian. Karena rata-rata yang habis bepergian dari luar negeri, peluang untuk terpapar COVID-19 itu atau virus corona sangat tinggi. Industri manufaktur, industri pengolahan, terutama yang berbahan baku impor dari Cina. Tidak saja industri manufaktur yang besar, tapi juga industri manufaktur yang kecil. Jadi beberapa industri manufaktur besar dan kecil itu gulung tikar karena kekurangan bahan baku.
rata-rata mereka itu 60% bahan bakunya dari bahan baku dari Cina. Sementara lalu lintas ke Cina itu tertahan, sehingga di pelabuhan-pelabuhan Cina itu menumpuk barang-barang yang siap ekspor ke beberapa negara. Juga di negara-negara tujuan termasuk Indonesia kehabisan bahan baku. Jadi itu sehingga industri manufaktur kita sangat terasa. Nah, efeknya nanti adalah ada simulasi yang mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Cina itu turun 1%, itu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 0,3 sampai 0,6%. Jadi 1% pertumbuhan Cina itu turun, efeknya ke pertumbuhan ekonomi Indonesia itu turun 0,3 sampai 0,6%. Sekarang ini diprediksi pertumbuhan ekonomi Cina saat ini 6,5%. Diperkirakan akan turun menjadi 4%. Efeknya akan luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Padahal ini baru masuk bulan kedua virus corona mewabah secara pandemi di seluruh dunia. Saya tidak bisa membayangkan kalau sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan virus ini mewabah, belum ada antisipasinya, belum ada obatnya. Ini akan membahayakan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia. Ada satu catatan ya, indeks harga saham gabungan di Indonesia adalah salah satu negara yang paling anjlok indeksnya, ya. Padahal ya jumlah yang terpapar virus lebih kecil dibanding Cina dan Korea Selatan, sementara Korea dan Cina ya itu belum tinggi penurunan indeks harga sahamnya. Kita sudah hampir 20%, ya. Mereka baru 10%. Jadi memang ekonomi kita tuh volatile, sangat riskan dari efek eksternal. Jangankan ada wabah COVID-19, ya. Sebelumnya ada perang dagang antara, dan itu masih berlangsung, Cina dengan Amerika. Itu sudah cukup terasa. Tanpa wabah COVID, ya, wabah corona, ekonomi kita anjlok, kemudian dipukul lagi dengan wabah corona, virus corona. Sebelumnya itu dan masih berlangsung adalah efek dari Brexit di Inggris, keluarnya Inggris dari Eropa. Itu membuat konstelasi perdagangan dunia termasuk ekspor Indonesia dan impor Indonesia dari Inggris atau Uni Eropa itu akan berubah. Itu punya efek terhadap Indonesia. Pengangguran akan bertambah di tahun 2020. Itulah efek-efek yang ditimbulkan tidak semata wabah virus corona, tapi sudah ada sebelum virus itu ada gejala-gejala yang lain yang memukul ekonomi kita, membuat ekonomi kita menjadi sempoyongan. Saya kira itu konstelasi ekonomi Indonesia saat ini yang dipukul oleh beragam pukulan-pukulan, dan terakhir semacam pukulan mematikan dari wabah COVID. Pemerintah harus siap mengantisipasi hal ini. Kalau bisa anggaran negara, anggaran APBN kita yang biasanya dikeluarkan di bulan-bulan terakhir, bulan 9, bulan 10, dikeluarkan secepatnya untuk menstimulasi fiskal kita, menstimulasi masyarakat kita, memberikan insentif kepada masyarakat kita supaya usaha kecil dan menengah itu terbantu, ditolong oleh insentif fiskal dan insentif anggaran dari negara. Saya kira itu. Tim TVMU memberitakan.